Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materi yang selanjutnya yaitu mengenai respirasi anaerob atau fermentasi. Kalau sebelumnya kita berbicara tentang respirasi aerob, artinya pernapasan tersebut, penguraian senyawa organik tersebut membentukkan oksigen. Nah, kalau respirasi anaerob atau fermentasi ini tidak memerlukan oksigen. Respirasi jika dilakukan dengan menggunakan oksigen, dengan catatan oksigen cukup tersedia, maka penguraian senyawa kimia tersebut disebut respirasi aerob. Jika terjadi keadaan sebaliknya, maka makhluk hidup dapat melakukan penguraian senyawa kimia dengan cara respirasi anaerob atau fermentasi. Dilihat dari hasil akhir zat yang dihasilkan, fermentasi dibedakan menjadi dua, yaitu fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Ya, kita lihat ya. Ini yang pertama adalah fermentasi alkohol atau etanol ya, C2H5OH. Kalau kita perhatikan, nah di sini kalau respirasi anaerob itu C6H12O6 langsung tanda panah di sini kan, ini tanpa oksigen. Menghasilkan 2 molekul C2H5OH ini etanol atau alkohol, melepaskan CO2 dan 2 molekul ATP. Berbeda dengan respirasi aerob, di sini ada oksigennya. Gitu kan. Nah, dari mana ini makhluk hidup bisa melakukan respirasi anaerob ini tanpa oksigen ini? Untuk beberapa mikroorganisme itu ada enzim yang dihasilkan sehingga bisa mengubah glukosa ini menjadi senyawa etanol, CO2 dan ATP tanpa oksigen. Ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini perubahannya ini adalah seperti ini. Ini adalah glukosa yang difermentasi menjadi 2 asam piruvat. Berarti ini ada proses glikolisis. Ingat kembali oleh kalian, ini glikolisis. Kemudian asam piruvat diubah menjadi asetaldehid. Ini memerlukan air dan CO2. Selanjutnya diubah menjadi 2 etanol. Nah, ini hanya 2 ATP yang dihasilkan. Berbeda dengan respirasi aerob. Kalau respirasi aerob dari satu molekul glukosa itu 38 ATP. Sedangkan fermentasi hanya menghasilkan 2 ATP. Itu bedanya 36 ATP ya. Mengapa ATP yang dihasilkannya sedikit? Kalian perhatikan nih. Ada proses glikolisis? Ada ya. C6H12O6 menjadi 2 molekul asam piruvat. Ada siklus Krebs dan rantai transfer elektron nggak di sini? Iya betul. Tidak ada proses siklus Krebs dan rantai transfer elektron. Justru ATP yang paling banyak itu adalah dihasilkannya dari rantai transfer elektron. Jadi karena tidak adanya siklus Krebs dan rantai transfer elektron, maka ATP yang dihasilkannya dari satu molekul glukosa hanya 2 ATP. Demikian juga pada fermentasi asam laktat, asam susu ini ya. Itu sama ya. Hanya 2 ATP yang dihasilkan ya. Dari glukosa menjadi ini berarti ada proses tanda tanya ini apa? Iya betul. Ini proses glikolisis. Glukosa diubah menjadi asam piruvat. Kemudian nanti diubah menjadi asam laktat. Ini hanya 2 ATP yang dihasilkan karena tidak adanya proses siklus Krebs dan rantai transfer elektron. Demikian penjelasan mengenai fermentasi atau respirasi anaerob, yaitu fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.